Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya proses belajar kita menjadi berkah. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kenapa Yusra nggak masuk? Nggak ada keterangan, Bu. Apa ya? Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu tentang materi kita minggu kemarin membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Puasa. Bu. Nah, ada yang tahu apa itu puasa? Menahan diri. Nah, betul. Jadi puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Puasa dilakukan dari terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu halal dan haram. Nah, jadi di kelas ini ada yang tahu tidak apa perbedaan dari makanan halal dan haram? Ada yang tahu? Belum ya? Fitria boleh? Kalau makanan yang halal itu makanan yang boleh kita konsumsi, kalau yang haram itu yang tidak boleh dalam Islam kita konsumsi. Ya, betul. Beri aplaus dulu untuk Fitria. Nah, jadi seperti yang sudah Fitria sebutkan tadi, bahwasanya halal itu ialah segala sesuatu yang boleh diperbolehkan atau diizinkan untuk dikonsumsi menurut ajaran agama. Nah, sedangkan yang haram ialah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang dan dosa jika dilakukan. Nah, adapun contoh dari makanan halal yaitu seperti sayur, buah-buahan, daging ayam, dan daging sapi. Nah, contoh dari minuman halal ada yang tahu? Ada yang tahu contoh dari minuman halal? Ya, benar. Contoh lainnya yaitu air kelapa, air hujan, air embun, bahkan susu dari hewan seperti sapi dan kambing. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu hikmah mengkonsumsi makanan halal. Nah, yang pertama yaitu ada menjaga kesehatan. Nah, jadi dengan kita mengkonsumsi makanan halal dan minuman halal, maka kita akan terjaga dari berbagai penyakit. Dan yang kedua, menjaga akhlak. Nah, jadi dengan kita mengkonsumsi makanan dan minuman halal, maka kita itu dapat berpengaruh kepada watak dan perangai kita sebagai umat muslim. Dan yang ketiga, meningkatkan spiritual. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang dapat meningkatkan rasa ketaatan dan kepatuhan kita kepada ajaran agama. Dan yang keempat, meningkatkan ketenangan hidup. Nah, jadi dengan kita sering mengkonsumsi makanan dan minuman halal, maka kita akan dapat merasakan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan yang kelima ada memudahkan beramal soleh. Nah, makanan halal dapat memudahkan seseorang dalam beramal soleh. Dan yang terakhir ada mendorong terkabulnya doa. Nah, jadi jika kalian ingin doa kalian cepat terkabul, maka seringlah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Dan selanjutnya kita masuk ke pengertian haram. Nah, haram ialah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang dan dosa jika dilakukan. Adapun contoh yang diharamkan oleh umat muslim yaitu seperti yang pertama yaitu bangkai. Nah, bangkai itu
hewan yang mati tanpa disembelih atau hewan yang mati dengan sendirinya. Dan yang kedua babi. Nah, babi itu bahwasanya bukan hanya haram di bagian dagingnya saja, melainkan dari kulit, tulang, bahkan rambut. Dan yang terakhir ada darah. Nah, darah dalam bentuk beku. Nah, darah itu dalam agama Islam juga merupakan hal yang najis atau hal yang sangat diharamkan. Dan selanjutnya jenis hewan yang diharamkan. Yang pertama, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, jika kalian melihat tetangga kalian menyembelih hewan seperti sapi, kambing, bahkan ayam tanpa menyebutkan nama Allah, maka hukumnya yaitu haram. Dan yang kedua ada hewan yang dipersembahkan untuk berhala. Nah, hukum hewan yang dipersembahkan kepada berhala yaitu tentu saja akan berubah menjadi haram. Dan yang ketiga, hewan yang mati dengan sendirinya seperti bangkai tadi ya anak-anak. Dan yang keempat, hewan yang mati karena dicekik, dipukul, dan jatuh dari ketinggian. Nah, yang kelima ada hewan yang mati, hewan yang dibunuh dan ditanduk oleh binatang buas. Untuk yang terakhir ada hewan yang hidup baik di darat maupun di air. Seperti contohnya yaitu katak. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Penny. Saya Bu. Ya, silakan Penny. Apa sih Bu yang menyebabkan berubahnya makanan halal menjadi haram? Nah, jadi pertanyaan dari Penny itu apa yang menyebabkan makanan halal berubah menjadi haram itu yaitu bila proses pengolahannya tidak sesuai dengan norma agama. Nah, ada lagi? Baik, jika tidak ada, Ibu akan bagikan kelompok. Untuk kelompoknya per baris saja ya anak-anak. Nanti setiap kelompok akan maju 2 orang untuk menyesuaikan apa yang Ibu perintahkan. Itu. Nah, jadi di sini Ibu akan jelaskan dulu media papan gambar ini. Nah, di sini Ibu sudah siapkan media papan gambar yang dimana sudah tertulis, yuk mengenal hewan halal dan hewan haram. Nah, nanti perwakilan dari 2 orang per kelompok itu akan maju ke depan untuk mencocokkan gambar yang Ibu bagikan ini, apakah hewan yang tersebut halal atau haram. Paham? Nah, silakan untuk yang maju pertama kelompok 1. Kalau halal disikat. Kan dulu buka dulu. Sikat deh. Nah, apakah betul kelinci dan bebek termasuk hewan yang halal? Betul. Nah, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Nah, apakah betul harimau dan ular termasuk hewan yang haram? Silakan yang maju, silakan kelompok 3 untuk maju. Nah, bagaimana anak-anak, apakah anjing dan babi termasuk hewan yang haram? Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 dan selanjutnya kelompok 4. Silakan maju 2 orang.
Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ayam dan sapi termasuk hewan yang halal? Ya, Bu. Oke, baiklah. Sepertinya di kelas ini sudah cukup paham mengenai materi makanan dan minuman halal. Nah, selanjutnya sekarang Ibu akan bacakan kesimpulan. Nah, jadi bahwasanya haram itu ialah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan haram ialah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang dan dosa jika dilakukan. Nah, sedangkan apa itu yang tidak jelas atau haram apakah halal, maka disebut dengan syubhat. Oke, baiklah. Berhubung waktu kita sudah habis, Ibu cukupkan pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.